Yang pengen aku komplain dari HP ini dan sekaligus ini menjadi deal breaker yang wajib kalian pertimbangkan adalah di bagian videonya juga. Tadi aku bilang videonya bagus, tapi ini aku juga bilang ini fatal. Oke, balik lagi bareng aku Bergadi. Kita bakal bahas lagi mengenai middle rasa flagship. Ini adalah Oppo Reno 4 Pro. Ini aku udah pernah bikinkan video unboxing dan juga review pemakaiannya. Jadi aku kasih note dulu ya sebelum kita melakukan pembahasan bahwa video ini tuh bukan video review. Jadi ini aku khususkan buat membahas mengenai user experience dari pemakaian sekitar 4 hingga 5 bulanan aku memakai unit ini. Dan ini juga udah aku pakai sebagai daily driver ya, dari segi untuk sosial media, baik di kamera, speakernya, intinya semuanya ya, dari performa hingga keseluruhannya. Dan di video ini juga akan aku kasih ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan kalau misalkan kalian melirik HP ini. So, yang pertama yang pengen aku notice dari HP ini adalah yaitu dari segi dimensinya. HP ini memiliki bentang layar 6,5 inci, tapi guys, ini adalah salah satu HP yang menurut aku digenggam pun enak banget. Dari segi layarnya emang itu nanggung ya, nggak gede dan nggak kecil juga. Tapi karena dia tuh desainnya tipis banget, ya wajar aja. Ini pun kerasanya ringan banget guys, ya. Beratnya hanya 161 gram aja. Terlebih lagi, desain HP ini tuh memiliki layar curved display yang melengkungnya pun bisa dibilang masih dramatis ya. Ini kayak HP-HP dulu waktu zaman tahun 2020 ke sana ya. HP-nya masih kayak gini. Dari segi looknya itu dramatis banget. Yang pengen aku notice buat kalian adalah ini emang dari segi segmennya adalah segmen mid-range. Tapi kalau kalian lihat sekilas dari depan, kerasanya flagship banget. Kenapa demikian? Yang pertama harus kalian tahu, tadi aku udah mention, layarnya curved display. Panelnya juga ini udah Super AMOLED. Ingat ya, ini Super AMOLED, beda dengan layar OLED. Jadi dari segi hitamnya tuh super pekat. Ya, ini layarnya ngeblend banget dengan bezelnya. So far penggunaan untuk harian yang paling aku amazed dari HP ini yaitu dari segi layar dan desain serta kompaktibilitasnya. Tapi sebaliknya guys, tadi aku bilang bahwa unit ini tuh sebenarnya tipis dan juga ringan, hanya 161 gram aja. Kenapa demikian? Ya pastinya ada yang dikorbankan. Yang pertama, HP ini menggunakan bahan material plastik ya, dan menurut aku ini yang salah satu harus kalian pertimbangkan kalau misalkan kalian pengen minang Oppo Reno 4 Pro. Dan build quality-nya pun ya gimana ya, HP plastik kalian paham lah ya. Memang dari segi looknya, kalau misal ini belum boncel-boncel kayak gini, dari segi looknya ini look mahal. Tapi believe me guys, kalau kalian pegang HP ini secara langsung, kerasanya ya kayak kurang solid aja gitu. Dari feel-nya bukan feel yang kokoh ya. Kalian mungkin ingat ya dulu waktu pertama kali unboxing, unit ini dalam keadaan yang lecet-lecet kayak gini. Karena apa? Karena pemakaian stiker ya. Jadi kalian jangan tertipu dari look HP ini. Kalau misalkan HP-nya mulus kan ya, ini kayak kelihatan memakai material kaca, kayak material Corning Gorilla Glass. Tapi sebenarnya ini adalah plastik yang di finishing dengan material kaca. Jadi kalau misalkan kalian nggak demen pakai case, siap-siap aja. Kalau misal kalian membeli Reno 4 Pro ini, kalian bakal dapetin banyak baret dan banyak dent di mana-mana karena emang dari segi build quality-nya itu kurang kokoh. Makanya ya aku lebih prefer pakein case aja kayak gini. Selain dari look-nya juga ya kelihatannya lebih dewasa aja ya, nggak terlalu berkilau. Ini juga akan meningkatkan ergonomis kalian ya. Jujur emang ini HP-nya tipis, tapi kalau misalkan kita nggak pakein case itu kayak licin banget di tangan. Jadi kalau misal kalian mau enak ya pakein case aja kayak gini ya. Itu poin pertama yang harus kalian note. Poin kedua adalah kameranya. Ini adalah sebuah kamera flagship. Dia tuh pakai IMX586. Dimana itu adalah sensor yang dipakai di Oppo Find X2 juga ya. Sensornya sama, resolusinya juga sama di 48 megapiksel. Selain dari kamera utamanya yang levelnya flagship, dia juga mempunyai 4 kamera yang menurut aku ini adalah opsi yang terbaik yang bisa kalian dapetin di sebuah kamera. Fiturnya ya, bukan dari segi sensornya. Kenapa demikian? Yang pertama, pastinya ini lensa utamanya lensa flagship
yang utama. Kemudian yang kedua ini ada lensa ultrawide. Ya, kita tahu lah ya lensa ultrawide itu berguna banget, walaupun dari segi kualitasnya ini jelek banget guys. Believe me, ini jelek banget kalau kita compare dengan kamera utamanya. Ya. Kemudian yang ketiga ini ada lensa makro. Jujur aja ini memang jarang dipakai, tapi kalau kalian pakai ini enak banget tuh guys. Dari segi looknya itu kayak memakai kamera mahal, walaupun dari segi megapikselnya ini hanya 2 megapiksel aja. Dan yang terakhir adalah lensa depth sensing untuk efek bokeh. Sekali lagi ini bukan review ya. Kalau misalkan kalian pengen lihat hasil fotonya, aku juga udah pernah bikin reviewnya. Kalian nonton aja di video itu. Ini hanya tentang user experience aja. Yang aku dapetin dari kameranya ini adalah, yang pertama, untuk lensa utamanya, aku bisa bilang memang ini adalah kualitasnya flagship. Entah kenapa ya, kalau aku pakai video kayak gini, dia memiliki tone warna dan apa ya, kalau misal kita arahin ke cahaya kayak gini, ini dari segi semburan cahayanya ini mirip-mirip iOS atau iPhone. Ini nggak lebay, tapi emang aku juga pakai iPhone 11, kalian juga tahu lah ya. Dari segi looknya ini kayak seperti memakai filter iPhone atau iOS. Nih, buat kasih gambaran aja ke kalian, ini aku pakai Oppo Find X2. Kalian bisa lihat, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, dari segi warnanya, colornya, Oppo Reno 4 Pro ini dia tuh kayak memakai filter. Aku juga bingung, tapi filter yang bagus ya. Untuk Oppo Find X2 emang dari segi looknya ini kayak lebih tajam ya, lebih grainy. Tapi jujur aku nggak terlalu suka dengan tone warna kayak gini di video. Kalau di foto aku lebih suka yang tajam memang ya. Tapi kalau di video ini aku lebih suka di Oppo Reno 4 Pro. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi setidaknya kalian punya gambaran ya. Jadi kalau misalkan kalian udah follow Instagram aku selama sekitar 3-4 bulan terakhir, ini aku lebih banyak memakai story di HP Oppo Reno 4 Pro ini. Dan hasilnya pun yang pengen aku sampein ke kalian buat sosial media, ini aku bisa bilang setara dengan Google Pixel, bahkan lebih baik. Memang kalau compare dengan iOS atau iPhone 11 yang aku pegang ya, masih kalah dari segi ketajamannya kalau misalkan upload di sosial media kayak Instagram. Tapi setidaknya ini pun bagus banget guys. Ya coba aja kalian cek di story aku. Kalau misalkan aku bikin story itu, aku biasanya memakai Oppo Reno 4 Pro ini, ngerekamnya di kamera baru aku upload ya, dan hasilnya bagus banget. Kemudian buat video juga stabil banget, super stabil bahkan aku bisa bilang ya. Sayangnya nih, kamera ultrawide-nya itu nggak terlalu mendukung. Kalau di banyak cahaya kayak gini nggak terlalu ketara ya, masih bagus-bagus aja. Tapi kalau dipakai di cahaya yang kurang atau yang rada remang-remang aja lah ya, kayak sore hari, itu udah burik banget lensa ultrawide-nya. Yang pengen aku komplain dari HP ini, dan sekaligus ini menjadi deal breaker yang wajib kalian pertimbangkan, adalah di bagian videonya juga. Tadi aku bilang videonya bagus, tapi ini aku juga bilang ini fatal. Kenapa demikian? Nih, kalau misalkan kalian memakai HP ini, katakanlah 5 menit ke atas, nih, kalian akan merasakan yang namanya nge-lag, bukan nge-lag ya, kayak jitter di bagian videonya. Kalau 1 menit, 2 menit aman lah ya, tapi kalau udah makin lama kayak udah nggak capable banget. Kenapa demikian? Ya, ini sama persis yang terjadi di Mi Note 10 atau HP-HP tahun 2020, tahun 2019 yang memakai sensor kamera flagship tapi menggunakan prosesor yang middle end. Ya kayak gini contohnya. Dia tuh pakai sensor kamera flagship IMX586 48 megapiksel tapi memakai prosesor kentang ya di zamannya. Ya bukan di zamannya ya, itu prosesor middle lah ya. Nanti aku dibully lagi. 720G. Dan ini aku juga bingung ya, waktu itu udah rilis 730G, tapi Reno 4 Pro ini malah memakai yang lebih jadul, 720G. Jadi ini kerasa banget kalau misal kita pakai buat video, kerasanya kayak kurang capable buat handle video dari sebuah sensor flagship. Ya, jadi ini yang harus kalian pertimbangkan. Dan aku juga beberapa kali mengalami crash
crash di sini adalah ketika aku record video kayak gini, HP-nya udah kerasa panas ya. Padahal baru sekitar 6 menit 7 menitan aja ini langsung force close ya. Sering banget force close. Ini nggak selalu terjadi tapi lumayan sering ya. Dan harus diakali dengan yang pertama, kalian harus bersihkan latar belakang kayak gini, kemudian kalian diamkan sekitar setengah menit, itu HP-nya bakal optimal lagi. Dan menurut aku itu udah nggak praktikal lagi ya. Aku juga udah pernah baca forum bahwa memang kekurangan di kamera ini di bagian videonya yang kerasa kayak patah-patah ini, itu emang disebabkan dari segi prosesornya yang kurang capable. Itu dari segi kameranya. Untuk yang lainnya bagaimana bang? Dari segi performanya aja ya. Ini memakai prosesor 720G, sebuah middle end prosesor. Aku nggak bilang bahwa prosesor ini jelek guys. Ya, prosesor ini untuk harian, believe me, ini juga masih enak ya. Dari segi buka tutup aplikasinya masih kenceng. Tapi sekali lagi karena ini emang prosesor middle end yang dirilisnya juga tahun 2019, HP ini dirilis tahun 2020, tapi prosesornya adalah prosesor tahun 2019. Yang aku rasain adalah dia kalau buat hal-hal yang berat kayak contohnya video, kemudian kalian juga render video kayak render CapCut, gimana ya, kayak kurang capable aja kalau buat pekerjaan berat. Tapi sekali lagi kalau misalnya kalian hanya ya take and shoot, merecord video hanya 1 menit 2 menit, nggak masalah. Aku berani jamin kameranya ini bagus banget, videonya juga bagus banget. Lalu bagaimana dengan baterainya bang? Untuk baterainya sendiri ini bisa dibilang kecil ya, hanya 4000 mAh. Tapi karena dia tuh memakai prosesor yang minim daya, 720G tuh low daya guys ya. Kalian juga harus ingat, beda dengan prosesor flagship yang memakan banyak daya. Jadi untuk harian pun ini menurut aku sih lumayan awet ya, ini bertahan hingga 5-6 jaman lah ya. Apalagi kalau misalkan kalian memakai mode power saving. Kalau misal memakai power saving itu bertahan hingga sore atau malam ya, untuk aku yang penggunaannya hanya ringan dan middle aja. Itu dari segi baterainya. Ini baterainya nggak bisa dibilang awet, tapi nggak bisa dibilang boros juga. Ini menengah lah ya. Dan untuk pengecasannya juga ini mind blowing banget. Ini HP tuh middle end, tapi pengecasannya super kenceng. Ini ngecas dari 0 hingga 100% kurang dari 45 menitan bahkan ya. Ini hanya sekitar 40 menit lah ya. Mentok-mentok di 43 menit udah penuh dari 0 hingga 100%. Dan pengecasan juga menurut aku adalah hal yang super penting karena bikin hidup kita nyaman. Kalau misal kita buru-buru ngecas bentar, ini HP-nya udah sekitar beberapa puluh persen, itu bikin hidup kita lebih tenang dan nyaman. Kemudian untuk lainnya yang pengen aku kasih note juga di bagian speaker ya. Speakernya sebenarnya untuk ukuran single fairing speaker ini bagus. Tapi karena aku biasanya tuh dual speaker alias stereo speaker ya, kerasanya kayak kurang full aja di HP ini. Ya, jadi buat kalian yang biasa pakai stereo speaker pasti ngerasain beda banget kalau memakai speaker di HP ini. Walaupun dari segi single speaker, kalau di compare dengan single speaker HP lain di kelas mid-range, ini juga jauh lebih bagus di Oppo Reno 4 Pro. Dan kalian harus ingat HP ini memakai penyimpanan 256GB. Itu adalah penyimpanan yang gede UFS 2.1. Penyimpanan 256 menurut aku adalah salah satu penyimpanan yang harus atau layaknya kalian beli di tahun 2023. Di bawah itu ya susah lah, kita hidup di zaman sosial media, butuh banyak video, butuh banyak foto. Kalau misalkan penyimpanannya sedikit itu bakal bikin repot kita. Jadi dari segala kelebihan dari HP ini, aku bisa bilang di harga 3 jutaan HP ini worth it dibeli kalau misalkan kalian kebutuhannya adalah untuk sosial media, untuk harian, suka dengan kameranya yang bagus, kamera flagship, desainnya cakep, HP-nya compact, kalian beli aja, nggak usah pikir panjang. Dan kalian juga harus ingat ini HP-nya pun awet banget, aku nggak pernah ngalamin kendala untuk di bagian fungsi hardware-nya ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan kalian suka rekam video lama, kemudian kalian adalah seorang gamer yang butuh performa prosesor tinggi, jangan diambil. HP ini tuh bisa dibilang prosesornya udah ketinggalan zaman.
dan udah nggak capable buat pekerjaan-pekerjaan berat. Dan kalian juga harus ingat ini adalah HP middle end yang bukan untuk gaming. So pilihannya ada di tangan kalian. Kalau misalkan kalian berminat untuk ambil, pastiin juga garansi resmi ya, jangan ambil yang X-Inter karena sekarang juga banyak yang jual X-Internya. So mungkin itu aja pembahasan singkat dari aku. Buat kalian yang punya pertanyaan dan opini, silakan aja drop komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.